tepatnya desa Binamun, salah satu desa yang punya perbukitan tidak terlalu tinggi sebenarnya. Jadi kita datang dari sana 3 orang sama Mas Harza. Kebetulan kemarin dapat informasi bahwa di sini ada ruang untuk kita menimba ilmu, belajar bareng, sharing, ngobrol dan banyak hal gitu loh. Jadi kami tertarik untuk berkunjung sekalian silaturahmi dan belajar bareng. Terima kasih untuk waktunya. Jadi dari sekian banyak materi yang tadi disampaikan oleh Bapaknya Miti, itu tadi kan lebih dominan di Arabika juga, Arabika. Nah, sementara saya di desa, kita sama teman-teman itu kan lebih banyak di sana itu robusta, karena ketinggiannya itu 300 sampai paling tinggi itu 500 mdpl gitu Pak, gitu ya. Jadi kita sudah mulai belajar untuk mengelola tanaman kopi yang sudah ada, sudah berjalan 2 tahun. Tapi persoalannya adalah kita nol besar soal pengolahan kopinya gitu Pak. Banyak sekali pohon-pohon kopi di tempat kita itu yang tanaman-tanaman lama, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan pohonnya itu sudah gede-gede semua. Mau kita tebang tapi sayang karena masih sebagian produktif tapi nggak banyak gitu loh. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana sih untuk mengoptimalkan atau mungkin memaksimalkan pohon kopi yang sudah lama itu, karena memang kita tebang itu ngerasa agak eman-eman gitu Pak, gitu loh. Sementara untuk tanaman-tanaman baru, kita baru mulai belajar nanam itu ya berarti kisaran 2 tahun berjalan ini, tanaman-tanaman baru gitu loh. Sementara di ilmu tanam kopi, perkopian kita juga masih lemah gitu loh. Istilahnya kita cuma ngeduk saja terus tanam, nggak tahu perawatannya seperti apa. Nah, sementara tadi kan Arabica, apakah itu juga berlaku untuk Robusta atau memang ada treatmentnya sendiri Pak? Sementara mungkin begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Kuri dari Tretek Utara. Saya mau tanya masalah pemetikan kopi kalau di sedot sama sebrut di dulu ya. Ini caranya gimana? Cukup ini aja. Biar yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mas Arek. Saya Nirwali dari Selopampa, perbatasan dengan Magelang. Saya mau menanyakan untuk budidaya kopi Arabica itu apa? Untuk buah pertama itu bagusnya dihilangin atau tetap dibiarkan? 1 itu. 2, pangkas yang paling bagus itu yang apa? Dari Mercy sama payung sama yang spiral. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya insya Allah akan saya jawab satu persatu. Jadi kalau misalkan saya bisa menjawab nanti saya jawab. Kalau misalkan belum saya jawab, saya bilang. Jadi gini, untuk Mas Imam yang dari Banyumas, terima kasih Mas, jauh datang dari Banyumas. Jadi sebetulnya perawatan tanaman kopi ini berlaku juga untuk yang robusta. Nah, sebetulnya hal perawatan seperti tadi ini sebetulnya saya mengadopsi dari robusta. Jadi justru kalau robusta ini memang perawatannya harus lebih intensif lagi. Kenapa? Karena kalau yang namanya kopi robusta ini kalau misalkan setelah 3 kali berbuah kemudian masih kita biarkan, ini dia masih bisa berbuah lagi, tapi namanya reproduksi. Nah, reproduksi ini hanya ada di ujungnya ini Mas. Jadi hanya di ujungnya paling-paling hanya 2-3 dompol isinya. Ya, per dompolnya ini paling hanya 5 sampai dengan 10 butir. Sehingga kalau misalkan kita pelihara, kita rugi. Sehingga perlu kita pangkas, sisakan
3 ruas tadi tujuannya untuk bisa tumbuh 6 cabang baru. Nah, kemudian tanaman kopi yang sudah berumur 20 atau 30 tahun tersebut masih bisa dioptimalkan tidak? Masih bisa. Saya sampaikan masih sangat bisa sekali. Karena perlu diketahui, kalau yang tanaman kopi Arabica, misalkan Bapak dan Ibu di sini nanam 1000 pohon. Nanam 1000 pohon dalam satu hamparan, dalam satu tempat. Ini 1000 pohon hanya satu varietas, mungkin lini es semua, segara rotan semua, atau varietas yang lainnya ini sama. Ini yang namanya single variety, single origin, harganya mahal. Tapi kalau yang namanya kopi robusta, ini misalkan jenengan punya 10 pohon, kopi, ini tidak boleh hanya satu varietas atau satu klon. Kenapa? Karena yang namanya kopi robusta dia tidak bisa nyerbuk sendiri. Jadi kalau misalkan jenengan punya 10 pohon gitu aja, ini tidak boleh hanya satu varietas atau satu klon, tapi minimal harus ada 3 klon. Harus ada 3 klon, karena yang namanya kopi robusta ini dia butuh penyerbukan silang dengan klon atau varietas yang lainnya. Kalau Arabica dia bisa nyerbuk sendiri, tapi kalau robusta ini harus ada klon yang lainnya. Satu contoh, misalkan jenengan nanam 100 pohon. 100 pohon ini nanti bisa, misalkan yang ini BP 409, yang sini, yang ini nanti bisa BP 42. Yang sebelahnya sini atau sebelah sana, ini nanti bisa yang BP 359. Nanti dibalik, yang BP 359 di sini, yang BP tadinya di sini 42, ini BP yang 309, yang ini yang sana yang BP 42. Agar supaya apa? Bisa terjadi penyerbukan silang. Nah, kalau misalkan tanaman kopi yang sudah berumur 3 tahun, tentunya pohonnya sudah besar. Nah, ini bisa kita lakukan namanya permajaan, Mas, atau pangkas rejuvenasi. Tapi sebelum kita remajakan, sebelum kita potong, batang dari tanaman tersebut kita lukai, Mas. Jadi misalnya dari tanah ini sekitar 30 cm, kita pukul aja. Nah, kita pukul, ini kan ada sedikit luka. Nah, di bawahnya ini dia ada tumbuh tunas baru. Nah, manakala tumbuh tunas baru ini sudah 50 cm atau lebih, yang pohon pokoknya tadinya bisa kita potong. Sehingga nanti umur 2 tahun ini dia sudah mulai produksi lagi daripada kita tanam baru. Kalau tanam baru biasanya 3 tahun ini baru produksi. Tapi kalau misalkan kita menumbuhkan tunas baru, ini 2 tahun sudah bisa produksi. Nah, kalau misalkan satu hamparan tersebut klonnya masih satu klon atau satu varietas, ini nanti yang tunas barunya bisa kita sambung dengan klon yang lainnya. Misalkan di daerah Banyumas tidak ada, bisa didatangkan dari luar Banyumas. Bisa dari Temanggung, karena di Temanggung juga kebetulan ada balai benih yang memproduksi khusus entres. Jadi nanti entresnya bisa didatangkan dari Temanggung atau di daerah lain. Nah, kalau yang dari Temanggung ini kebetulan entresnya juga sudah entres yang bersertifikat, sehingga produksinya kemudian juga daya tumbuhnya ini sudah bisa dipertanggungjawabkan. Jelas ya, Mas? Ya, nanti bisa sharing lain kali lagi. Nah, kemudian pertanyaan itu, apa Pak Bukti pertanyaannya? Pedik ya, pertanyaan dari Pak Mas Puri itu pedik di karo jupuk siji-siji apa sing berarti ngaku. Nah, berarti ngaku, gitu. Berarti ngaku nek metik mesti cok dirontok, gitu kan? Mesti direntut. Malah kadang bukan hanya dari sini, tapi ada juga yang dari sini, Pak. Maju ke sana.
Nah, sudah saya sampaikan tadi, kenapa kita metiknya harus satu-satu, kemudian bantalan buahnya ini tidak boleh ikut terpetik. Karena kalau kita misalkan kita metiknya serabut terpetik gini, sudah barang tentu bantalan buahnya ikut terpetik. Sehingga yang tahun depan harusnya berbuah, ini tidak berbuah. Maka untuk berbuahnya lagi, ini paling-paling hanya di bagian depan ini. Jadi metik yang paling bagus adalah petik satu-satu, bantalan buahnya tidak boleh ikut terpetik. Sehingga tahun depannya dia masih bisa berbuah lagi. Sekarang 1, tahun depannya bisa 2, bisa 3, bahkan bisa sampai dengan 8 butir. Jadi paling bagus metiknya adalah yang pilih satu-satu. Pilih buah yang sudah betul-betul matang, betul-betul sudah merah sempurna. Yang kalau misalnya pakai persentasi, ini sudah 90 atau 95%. Nih, kemudian pertanyaan Pak Nur Wahid. Kita petiknya baik itu Arabica atau ada bunga pertama, jangan sampai jadi buah. Tapi pada bunga pertama, entah itu Arabica ataupun Robusta, bahkan Arabica ini ada beberapa varietas yang umur 1,5 tahun sudah mulai berbunga. Robusta pun juga ada 1,5 tahun, 2 tahun sudah mulai berbunga. Maka sebaiknya bunga pertama dari tanaman tersebut sebaiknya kita buang dulu. Sebelum jadi buah, sebelum pentil, bunganya kita buang dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya nutrisi yang kita berikan ini dia bisa diserap dulu oleh pohon pokoknya, dan juga untuk memperkuat cabangnya dulu. Karena kalau misalkan bunga pertama kita buahkan bagus, namun untuk daya tahan dari tanaman tersebut tidak lama. Yang harusnya tanaman kopi ini sampai dengan 20-25 tahun, tapi baru umur 7 tahun sampai dengan 10 tahun sudah mati. Maka sering kita jumpai tanaman kopi yang ngerek-ngerek itu, setelah berbuah daunnya kuning semua, gugur semua daunnya, sudah tidak mau berbuah lagi. Ini terjadi karena itu tadi, pada bunga pertama ini kita biarkan jadi buah. Maka kita juga harus bisa mengaturnya. Kalau pemerintah ada aturan atau ada undang-undang tertentu, bahkan baik itu laki-laki atau perempuan tidak boleh kurang dari umur 19 tahun, ini sebetulnya bagus. Kenapa? Karena untuk memperkuat kandungannya. Kemudian kecerdasan anak juga terjamin. Sama halnya dengan tanaman kopi. Kalau tanaman kopi ini umur berbunga, bunga pertama tidak kita buang, ini nanti baru umur 6-7 tahun, paling lama 10 tahun, ini sudah mati. Padahal seharusnya ini bisa sampai dengan umur 20-25 tahun. Nah, kemudian untuk pangkas bentuk, pangkas bentuk antara Mercy dengan yang spiral ini paling bagus mana? Nah, sebetulnya kalau kita tinggal melihat, kalau misalkan daerah kita ini pasang anginnya atau misalkan anginnya kenceng, ini paling bagus menggunakan yang sistem spiral. Tapi kalau misalkan di situ hempasan anginnya tidak terlalu kencang, ini bagus menggunakan yang bentuk Mercy. Jadi kita bisa melihat, misalkan saya mau buat saya bentuk Mercy tapi anginnya kencang, ini nanti sangat riskan. Karena kalau misalkan buahnya banyak terkena angin yang agak kencang, ini nanti bisa dikhawatirkan bisa patah. Jadi kita tinggal melihat, kalau misalkan daerah tersebut anginnya kencang, pergunakan yang bentuk spiral. Tapi kalau misalkan di daerah yang anginnya tidak terlalu kencang,
bisa menggunakan yang mercy. Kalau untuk masalah hasil, baik itu spiral ataupun mercy, ini hasilnya juga sama saja. Tinggal kita yang bisa saya sampaikan, monggo silakan kalau ada lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Sarung Widodo dari Jatisari dekat. Nah, ini setelah kita mengikuti paparan mulai dari Pak Tuhan, Ketua MPG, juga Koordinator Komite ataupun dari yang mewakili Kepala Dinas DKP Kabupaten Temanggung, juga dari Profesor Kopi, itu Kopi Sindoro Subing ataupun Perahu ataupun yang daerah bawah yang di wilayah Temanggung ini sudah dikenal di mancanegara. Nah, himbauan dari kami, karena kami itu untuk di Jatisari ini masih sangat rendah untuk mengetahui perkopian. Nah, mohon dari para MPG itu nanti bisa menerbitkan buku satu, mungkin dalam teknik budidaya atau teknik penyajian, juga berikut pengenalan alat-alat seduh perkopian, nanti bisa dibukukan. Manakala di waktu ada pertemuan-pertemuan seperti ini, nanti bisa dibagikan atau bagaimana supaya nanti Temanggung itu memang ada praktek, juga tidak ada teori. Nah, teorinya itu nanti bisa terpaparkan lewat tulisan. Setuju dah ini? Nah, jadi kami yang mendengarkan itu ya sedikit ada yang mudah, ada yang nyantel, tapi tidak semuanya. Nah, akan lebih efektif lagi dan lebih mengenal lagi kalau ada paparan yang tertulis di dalam buku. Mulai dari pembibitan, seperti dari MPG itu apa, masyarakat perlindungan indikasi geografis, itu sangat baik berkaitan dengan, kan minimal itu sebagian kecil kita sudah mengikuti program reboisasi meskipun ada di hutan lahan kita sendiri ataupun yang lain, kan seperti itu toh. Nah, berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam tadi sudah disampaikan oleh Pak Tunggal, diversifikasi tanaman sangat bagus. Akan lebih bagus lagi pengenalan kopi ini, nanti ada buku secara khusus. Itu saja, terima kasih. Jauh itu ceritanya. Oke, yang lain sana situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwandi dari Ngantirso. Yang perlu kami tanyakan, Pak, itu masalah kopi. Itu saya juga punya sedikit pohon kopi, tapi yang saya belum mengetahui itu tentang masalah pemupukan, Pak. Itu per satu pohonnya itu tadi sudah disampaikan bahwa 1 tahunnya itu ada 2 pemupukan. Terus yang kami tanyakan yaitu per satu pohonnya itu membutuhkan berapa pupuk, antaranya NPK dan pupuk kandang. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa menjadikan pada petani kopi yang lain bisa menjadi tahu. Alasannya orang tidak merawat itu karena tidak tahu, Pak. Tidak ada sosialisasi kepada petani. Terima kasih. Yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nepangaken nami kula nafsir saking Banaran Negara. Kawula mriki enten undangan menika 9 undangan. Alhamdulillah ingkang rawuh menika 6 orang. Saderengipun matur nuwun nyuwun ngapunten kula wau
kedatangan kula rada telat Pak. Nggih. Mungkin menika pun enten penjelasan namung kawula dereng napa mireng pilih napa ingkang pertama kaitanipun kalian tanaman tembakau ning daerah kula menika utamanipun menika tasih mengandalkan tembakau. Nah, kangge napa istilahipun program kopi khususipun Arabica ing daerah kula menika termasuk pemula nggih tasih enggal saengga kawula minangka pengurus kelompok tani kebetulan ketua Gapoktan Pak ing desa menika enten program saking BPL kecamatan kaplere napa istilahipun kegiatan masalah kopi. Kawula pengetahuan pun tasih apa nggih tasih kekirangan sehingga kawula anggenipun gerakaken kelompok kalian warga petani menika mungkin tasih kathah motivasi yang perlu kita serap. Maka ingkang utama menika kangge perkopian Arabica ing wilayah kula khususipun tembakau bisa mangke motivasinipun kita suwun amrih bisa mangke kados warga tani menika greget anggenipun nanam kopi. Ingkang kalih kaitanipun kalih masalah pupuk menika di sakmenika kawula napa nggih kaitanipun kalih pengurangan pupuk subsidi terutama kopi menika mboten angsal pupuk subsidi. Nah, kanthi menika mbok pilih sak mangke kaitanipun kalih pupuk organik, pupuk kandang utawi pupuk dengan kimia menika saged napa mboten menawi kita menuju ke organik. Mbok pilih ing Temanggung pun enten produk organik ingkang saged mendukung napa perkembangan kopi menika kula nyuwun rekomendasi. Nggih, mekaten saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tiga pertanyaan di saya akan pertanyaan yang pertama dari Mas Sareng ya. Jadi dia ini tak jawab saya saja ya Pak ya. Jadi dia minta buku gitu. Nanti buku mungkin karena kalau cetak buku saya juga bikin buku. Tapi saya karang sendiri, buku saya sendiri. Tapi ini kalau untuk MPIG nanti kita harus bikin buku, mungkin kita akan bikinkan, tapi tidak ya kita cetak, tapi dalam bentuk PDF. Karena kalau cetak mesti mahal, kalau cetak. Asal teman-teman nanti bisa mereka tidak apa-apa, nanti saya akan mencoba kerjasama dengan mungkin lembaga penelitian atau lembaga pengabdian masyarakat gitu. Saya coba sudah hubungi UNS itu nanti siapa tahu teman-teman dari lembaga pengabdian masyarakat UNS bisa membantu untuk cetak bukunya. Atau mungkin kita bikin bareng-bareng MPIG dan UNS bikin buku tentang budidaya kopi dan kita sebarkan ke teman-teman anggota. Oh siapa tahu kan itu. Jadi, tapi saya berjanji Mas Sareng, nanti kita tuliskan dalam bentuk PDF dulu gitu. Nanti tapi tidak hanya budidaya, mungkin nanti akan saya profilkan teman-teman petani yang lain. Nanti. Oh ya siap Mas. Ya, nanti ini pertanyaan yang Pak Sareng saya jawab saya saja. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Ruwati. Nah, pemupukan itu apa? Butuh berapa? Jadi kita lihat kalau tanaman tersebut masih tanaman baru, untuk pupuk organiknya atau pupuk kandangnya ini banyak tidak masalah. Kemudian untuk pupuk anorganiknya, NPK-nya, ini satu pohon untuk pemupukan pertama cukup 15 gram saja. Jadi yang belum menghasilkan ini hanya 15 gram. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak ini juga tidak akan bagus terhadap tanamannya. Jadi kalau misalkan tanaman baru umur 1 tahun 6 bulan, 1 tahun sampai dengan umur 2 tahun, ini pemupukannya bisa dibuat hanya 1 lubang aja dulu Pak. 1 lubang di mana tajuk daun atau mahkota daun ini, maka pembuatan lubangnya juga di bawah sini. Nah,
Karena biasanya kalau tajuknya sudah di sini berarti akarnya juga sudah sampai di sini. Tapi ini umur 6 sampai dengan 2 tahun. Tapi kalau tanaman yang sudah berumur lebih dari 3 tahun, ini untuk pemupukannya, pembuatan lubang pupuknya, ini kalau misalkan ini tajuknya di sini, maka bisa maju 10 atau 15 cm dari sini. Ini satu contoh, misalkan ini panjangnya 70 cm, berarti dari pohon ini bisa 50 cm atau bisa 40 cm. Tujuannya agar supaya di samping kita mangkas untuk cabangnya, tanaman kopi juga butuh pemangkasan akar. Jadi akarnya juga kita pangkas. Nah, kenapa pemberian pupuk ini hanya hanya di satu lubang atau mungkin juga bisa dibuat L? Ini yang pemangkasannya kita sebelah dulu. Jadi tidak usah muter, Pak. Kalau muter, ini nanti jelas pupuknya juga terlalu banyak. Ini nanti akarnya banyak yang terpotong. Nah, kenapa kita mangkas akar hanya di sini, kemudian sampai di sini? Ini agar saling bergantian. Nah, pada saat akar yang di sini ini dipangkas, tentunya kan belum bisa menyerap nutrisi, sehingga yang menyerap nutrisi ini yang sebelah sini dan yang sebelah sana. Nah, bergantian. Nanti untuk pemupukan selanjutnya kita buat lubang yang sebelah sini dan sebelah sana, kita juga mangkas akar lagi. Nah, akar yang sebelah sini ini masih menyerap nutrisi yang tujuannya untuk tanaman tersebut. Jadi untuk pupuk kandanya, kalau misalkan ada banyak, ini dikasih banyak tidak masalah. Tapi kalau pupuk kimianya atau NPK-nya ini kita ukur. Tapi kalau kita menggunakan pupuk yang organik, NPK yang organik, tidak ada tidak ada takaran atau tidak ada ukuran tertentu. Kenapa? Karena yang namanya pupuk organik semakin banyak kita aplikasikan, maka semakin subur tanahnya. Jadi kalau pupuk kimia ini ada takarannya, tapi kalau pupuk kimia pupuk organik ini tidak ada takarannya. Misalkan jenengan NPK-nya menggunakan NPK organik, seperti produksinya Pak Agus, orang promosi tapi Pak Agus produksi juga NPK organik. Nah, kalau misalkan dalam satu pohon ini jenengan punya banyak atau jenengan buat sendiri yang banyak, ini misalkan jenengan, wah ini harusnya saya kasih 1 liter, tapi jenengan mau kasih 5 liter, ini tidak masalah, karena sifat dari pupuk organik ini tidak ada efek sampingnya. Semakin banyak kita berikan, maka tanahnya semakin subur, tanamannya juga semakin subur. Nah, ini yang Pak Ruwadi paham nggih? Kemudian untuk Bapak yang dari Tembara, nah sebetulnya sama Pak, di Temanggung ini, baik yang di lereng Gunung Sumbing, Sindoro dan juga Gunung Prau, kita sama, kita nanam kopi di lahan tembakau. Nah, kita nanam kopi di lahan tembakau ini sebetulnya banyak sekali keuntungannya. Keuntungan yang pertama, dengan tanaman kopinya jelas kita mendapatkan hasil dari tanaman kopinya, sehingga ada tambahan pendapatan. Yang kedua, dari segi konservasi, ini tanahnya yang seharusnya larut di bawah oleh air hujan, maka sudah terhalang dulu oleh tanaman kopi, terhalang oleh akar-akar dari tanaman kopi. Kemudian keuntungan yang ketiga, tanaman kopi ini juga sebagai filter, Pak. Sebagai filter datangnya hama dan penyakit pada tanaman yang lainnya. Karena kita tahu bahwa datangnya hama dan penyakit tanaman itu dibawa oleh angin dan oleh air. Yang dibawa oleh angin sudah nempel dulu pada tanaman kopinya. Yang dibawa oleh air ini sudah terserap dulu oleh akar tanaman kopinya. Padahal hama dan penyakit tanaman yang lainnya dengan hama dan penyakit yang ada pada tanaman kopi ini saling bermusuhan, sehingga kita sangat diuntungkan. Jadi keuntungannya ada, segi konservasinya juga kita dapat, segi penambahan hasilnya juga kita ada penambahan hasil, kemudian
untuk tanaman yang lainnya hasilnya jauh lebih bagus. Satu contoh, ini satu contoh. Dulu di desa kami Pak di Telahap, ini yang namanya sebelum tanaman kopinya tinggi, ya, sebelum adanya tanaman kopi, tembakau di Telahap itu yang bisa laku 50.000 bisa dihitung dengan jari Pak. Tapi setelah tanaman kopinya tinggi, ternyata tanaman tembakunya ini mutu dan kualitasnya justru semakin meningkat. Kenapa? Karena yang namanya tanaman tembakau kalau waktunya panen dobat apit angin ini juga hasilnya kurang bagus. Tapi angin yang menghempas ini sudah terhalang dulu oleh tanaman kopinya sehingga bakunya kena angin silir dok, rasanya enak, kualitasnya juga bagus. Oke. Nah itu ada tambahan dari Pak Muyani monggo. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, di dalam ini ada dua tempat di Robusta, sedangkan kita yang di atas adalah yang Arabica. Nah, ini berdasarkan teknis bahwa pemupukan itu fungsinya kan ada pertumbuhan, ada perkembangan, dan ada penyelamatan. Jadi pada pupuk yang dilakukan oleh petani secara umum ada fungsinya nitrogen, fosfor, dan kalium. Sehingga kita harus tahu bahwa di dalam pemupukan itu pada setiap tahun itu kita pupuk 2 kali. Awal musim penghujan dan akhir musim penghujan. Jadi antara September, Oktober, kemudian Maret, April. Prinsip untuk kebutuhan unsur N pada musim penghujan itu bisa dikurangi dosisnya, Pak. Karena sudah dicukupi dengan air hujan. Kemudian untuk pertumbuhan yang pada awal 1 tahun itu yang dibutuhkan adalah unsur N pertumbuhannya. Pada awal ini karena N itu difungsikan untuk pertumbuhan tanaman, perkembangannya, kemudian kan belum kita petik hasilnya. Jadi banyak unsur N dan P, jadi urea dan fosfat. Karena yang pertama untuk pertumbuhan daun dan perkembangan batang, kemudian yang unsur P adalah digunakan untuk perakarannya. Nah, untuk dosis, karena di daerah sini itu untuk pupuk kandang kan masih menggantungkan dari bawah, Pak. Makanya nanti yang praktis ya dengan unsur, karena urea sekarang pada saat sekarang sudah mengalami pengurangan, nanti bisa diganti dengan ponskan. Tapi untuk dasarnya yang pertama untuk sebelum berbuah itu kita banyak unsur. Katakan 100 gram per tanaman di sawah, tapi diberikan 2 kali, jadi 50-50. Nah, tapi nanti umur mulai 3 tahun sudah mulai berbuah ya. Ini kita tingkatkan ke NPK-nya 150 gram, SP-nya sama, kemudian ditambah dengan kaliumnya, yaitu sekitar yang lebih dari 3 tahun urea 150 gram, SP-nya 100 gram, KCL-nya 100 gram, tetapi dibagi 2. Tapi nanti setelah berbuah lagi ya kita tambah, karena semakin kita diarahkan untuk ke
ke hasil, ke produksi. Jadi produksi ini memang harus dipertahankan, Pak. Apalagi dengan nanti pangkasan bentuk kemudian rempel, karena kopi itu memang harus diopeni, Pak. Nek ora diopeni ya pancen gak menghasilkan. Open kudu diopeni. Makanya monggo nanti kita bareng-bareng secara teknis nanti akan dibuatkan petunjuk teknis singkat di dalam budidaya tanaman kopi Arabica. Jadi nanti biar yang Pak Mufti sama Pak Danang yang dia juga peneliti, kita padukan kalau kolaborasinya dengan petani yang langsung. Jadi ini sekedar saja Pak, nanti secara teknis nanti biar dibantu oleh masing-masing penyuluh yang ada di lapangan. Nanti silakan pada saat pertemuan kalau kurang jelas nanti biar dijelaskan di masing-masing wilayah binaan, karena kita punya penyuluh yang ada di lapangan, bahkan nanti bisa dibantu dari kehutanan. Mungkin ini saja tambahan karena secara teknis nanti bisa kita tindak lanjuti. Terima kasih Pak. Oke, kita matur nuwun. Karena waktunya sudah habis. Nggih.